Selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih karena telah bersama-sama meluangkan waktunya untuk berkumpul bersama untuk mengikuti Parents Teacher Meeting pada hari ini melalui via Zoom. Adapun agenda kita pada siang hari ini, kita akan bersama-sama mengikuti sosialisasi mengenai ANBK dan pembelajaran tatap muka terbatas yang akan segera kita laksanakan. Untuk itu, yang terhormat Mr. Anton selaku Kepala Sekolah SMP, yang terhormat Ketua Komite Unit SMP, yang terhormat staf serta rekan-rekan guru unit SMP, dan yang terhormat Bapak Ibu sekalian orang tua murid. Sebelum kita memulaikan acara kita pada hari ini, kita akan buka dengan doa. Untuk itu, kepada Miss Tati, waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih Miss Ines. Yang terhormat Bapak Anton, yang terhormat Bapak Ibu guru, dan yang terhormat Bapak Ibu orang tua siswa kelas 8, selamat pagi. Dan sebelum kita memulai pertemuan ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Saya akan memimpin secara Katolik dan mohon Bapak Ibu yang beragama lain untuk berdoa sesuai dengan agamanya. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, puji dan syukur kami aturkan kepadamu ya Tuhan, atas berkat dan kasih setiamu yang senantiasa menyertai kami, sehingga kami boleh berkumpul bersama saat ini dalam keadaan sehat. Tuhan, saat ini kami akan memulai pertemuan ini bersama dengan orang tua siswa kelas 8 untuk membahas ANBK dan persiapan PTMP di sekolah kami, Unity School. Hadirlah di tengah-tengah kami dan berkatilah jalannya pertemuan kami ini mulai dari awal sampai dengan selesai. Berikanlah kepada kami pemikiran dan petunjuk agar apa yang kami bicarakan mendapatkan hasil yang baik. Berkati kami semua dan seluruh siswa Unity School agar senantiasa Tuhan berikan kesehatan dan berkat-berkat yang kami butuhkan. Semua doa dan permohonan kami ini kami aturkan kepadamu Bapa dengan perantaraan Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Kami kembalikan kepada Miss Ines. Baik, terima kasih Bu Tati sudah memimpin kita pada doa pagi hari ini untuk memulai acara kita. Tiba saatnya kita akan mendengarkan sambutan dari Mr. Anton selaku Kepala Sekolah Unit SMP. Kepada Mr. Anton, waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih, Miss Ines. Yang saya hormati para orang tua, murid, serta komite sekolah. Yang saya hormati pula para guru SMP Unity. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semuanya. Pada pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan bahwa kita masih diberi nikmat kesehatan dan bisa berkumpul di ruang maya melalui media Zoom. Ibu, Bapak, ada dua agenda penting yang kita mau sampaikan pada pertemuan kali ini dan pertemuan yang singkat ini. Yang pertama, agenda asesmen nasional berbasis komputer atau sering kita singkat dengan ANBK yang akan diselenggarakan di SMP kita pada tanggal 6 dan 7 Oktober dalam situasi seperti saat ini. Dan yang kedua, tentang PTM terbatas atau pembelajaran tatap muka terbatas yang kita akan usahakan
mulai berjalan di bulan Oktober ini. Dan untuk itu, lebih jelasnya tentang dua agenda ini, tim SMP akan memaparkan di hadapan Ibu dan Bapak. Jadi, mari kita langsung segera mendengarkan, kita mulai acaranya. Jadi, sekian saja sambutan dari saya. Semoga pertemuan kita pada pagi hari ini membawa kemanfaatan bagi kita semua. Salam. Dan kembali ke MC. Baik, terima kasih Mr. Anton atas sambutannya untuk memulai kegiatan kita. Sekarang kita akan mendengarkan pemaparan mengenai sosialisasi ANBK yang akan dibawakan oleh tim ANBK sendiri yang lebih memahami pada bagian ini. Kepada tim ANBK, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih Miss Ines. Ibu dan Bapak, saya Miss Wijil akan memaparkan tentang ANBK. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Mendikbud Bapak Nadiem Makarim resmi mengganti ujian nasional UN menjadi asesmen nasional. Mendikbud Bapak Nadiem menjelaskan perubahan mendasar pada asesmen nasional adalah tidak lagi mengevaluasi capaian murid secara individu, tetapi mengevaluasi dan memetakan sistem pendidikan berupa input, proses, dan hasil. Asesmen nasional dirancang tidak hanya sebagai pengganti ujian nasional dan ujian sekolah berstandar nasional, namun sebagai penanda perubahan paradigma tentang evaluasi pendidikan. Ada 3 instrumen yang dinilai dalam asesmen nasional, yaitu yang pertama adalah asesmen kompetensi minimum AKM literasi dan numerasi, di mana mengukur hasil belajar kognitif. Dan yang kedua adalah survei karakter, yang mengukur sikap, kebiasaan, nilai-nilai sebagai hasil belajar non-kognitif. Dan yang ketiga adalah survei lingkungan belajar, mengukur kualitas pembelajaran dan iklim sekolah yang menunjang pembelajaran. Untuk alokasi waktu asesmen nasional untuk jenjang SMP, pada hari pertama siswa diberi waktu 90 menit untuk literasi membaca. Dan selanjutnya survei karakter mendapat waktu 30 menit. Numerasi selama 90 menit dan 30 menit untuk survei lingkungan. Ada perbedaan antara bentuk soal UN dan ANBK, di mana bentuk soal UN terdiri dari hanya pilihan ganda saja, sedangkan untuk ANBK terdiri dari 5 bentuk soal. Berikut ini merupakan 5 bentuk soal AKM. Yang pertama adalah pilihan ganda, hanya 1 jawaban yang benar. Yang kedua adalah pilihan ganda kompleks, jawaban benar boleh lebih dari 1. Yang ketiga, menjodohkan. Yang keempat, isian singkat, angka atau nama benda yang sudah fix. Dan yang kelima adalah uraian atau esai. Berikut ini adalah jadwal ekstrakurikuler yang telah kami laksanakan sebagai persiapan ANBK. Selain persiapan internal, kita juga melakukan persiapan dan kerjasama dengan EduBrand, yaitu tryout bagi anak-anak kelas 8 dalam menghadapi ANBK ini, Bapak Ibu. Jadi kita mengikuti tryout nasional di seluruh Indonesia. Pesertanya jadi di sini EduBrand dari PT Edu Inovasi Indonesia. Pesertanya adalah sekolah-sekolah yang mengikuti
EduBrand, kerjasama dengan EduBrand. Jadi di sini ada 152 sekolah, sehingga kita tryout bersama mereka dengan waktu bersamaan. Untuk metode asesmennya, itu menggunakan standar ANBK sesuai dengan yang ada di Pusmenjar. Metode ini ada 3 stage, Bapak Ibu. Jadi anak-anak di stage pertama akan mendapatkan kelas asal dengan level mudah. Kemudian jika anak berhasil, maka di stage 2 akan mendapatkan kelas asal dari level mudah dan sedang. Dan jika di stage 1 gagal, maka anak akan mendapatkan soal di kelas sebelumnya dan kelas asal dengan level mudah dan sedang. Ketika di stage 2 berhasil, maka di stage 3 akan mendapatkan kelas asal dengan level sedang dan sulit. Ketika gagal, maka soal akan dari kelas asal dengan level mudah. Di stage 1 gagal, kemudian di stage 2 berhasil, maka di stage 3-nya anak-anak akan mendapatkan soal dengan di kelas asal dengan level mudah, dan jika gagal akan mendapatkan soal di kelas sebelumnya dengan level mudah dan sedang. Dan nanti hasilnya Bapak Ibu, anak-anak akan ada 4 kategori. Ketika stage 1 berhasil, stage 2 berhasil, kemudian stage 3 juga berhasil. Maka anak kategorinya adalah mahir. Dan jika anak di stage 1 berhasil, kemudian stage 2 itu adalah gagal. Nah, maka di sini akan ada kategori-kategorinya. Ada 4 kategori, Bapak Ibu. Jadi anak-anak akan dikelompokkan menjadi mahir, atau cakap, dasar, atau perlu intervensi khusus. Kenapa Unity memilih kerjasama dengan EduBrand? Karena di sini satu, EduBrand memang dia menggunakan metode tryout sesuai dengan Pusmenjar, sesuai dengan soal atau jenis metode yang akan dihadapi dalam ANBK ini. Dan juga kita juga bisa melihat prestasi anak-anak ketika internal maupun dengan sekolah lain, jika dibandingkan dengan sekolah lain. Jadi di sini ada statistiknya Bapak Ibu. Wilayahnya, tingkatannya, kemudian peringkatnya. Peringkat di sekolah kita sendiri ada dapat berapa, kemudian jika dibandingkan dengan sekolah lain yang mengikuti tryout secara nasional, itu juga kita bisa lihat peringkatnya. Kemudian selain itu yang paling penting adalah kita bisa tahu daya serap anak dan juga analisis siswa, dan persiapan untuk ANBK akan lebih matang karena di sini juga ada soal dan pembahasan. Kemudian ada bonus soalnya juga, dan analisis dan rekapitulasinya. Sehingga anak-anak selain internal persiapan dari Unity, dan juga kita sudah membagikan ke anak-anak buku e-book tentang AKM, dan juga bisa anak pelajari di rumah dan diperkaya dengan dari EduBrand ini. Kemudian hasil tryout assessment nasional yang dilaksanakan pada tanggal 7 dan 8 September kemarin, Bapak Ibu, anak-anak didik kita mendapatkan peringkat 4 dari 152 sekolah di Indonesia. Untuk persiapan teknis asesmen nasional, silahkan Mr. Heru. Terima kasih. Baik, terima kasih Miss Novi. Selamat pagi Ibu Bapak. Untuk teknis pelaksanaan ANBK, ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan
Yang pertama tentunya adalah koneksi internet yang stabil. Di sini tidak diperlukan koneksi internet yang cepat, tetapi yang stabil ya, yang ada berbeda. Kemudian komputer berbasis Windows, bisa laptop atau desktop untuk ANBK, dengan resolusi layar minimal 1024 dikali 720 pixel dengan operating system minimal Windows 7. CPU minimal 2 core dengan RAM 2 GB dengan koneksi internet 12 MB per second untuk 15 klien. Nah, ini diasumsikan ya, di sini koneksi 12 Mbps itu diasumsikan anak-anak mengerjakan di sekolah di lab komputer gitu, Bu. Lalu yang ketiga, smartphone untuk Zoom. Hal ini opsional bila aplikasi Zoom dan komputer untuk mengerjakan ANBK itu menggunakan komputer yang sama. Kenapa di sini opsional? Karena mungkin ada koneksi internet yang kurang stabil sehingga tidak memberatkan, menjadi beban untuk komputer yang digunakan untuk mengerjakan soal-soal ANBK. Lalu kebutuhan berikutnya adalah aplikasi exam browser yang update terbaru dari Dinas Pendidikan yang tentunya berbeda dengan exam browser miliknya EduBrain. Kemudian aplikasi WinRAR untuk mengekstrak file exam browser. Nah, dari file yang dibagikan kepada yang sudah dibagikan kepada siswa itu dalam bentuk file kompres dengan WinRAR ya, untuk membukanya, mengekstrak kembali menggunakan WinRAR juga. Nah, kepada anak-anak kami sudah men-sharekan link untuk mendownload exam browser dari Dinas Pendidikan. Ada Windows 64 bit dan untuk Windows 32 bit. Ini yang perlu dipersiapkan untuk memperlancar pelaksanaan asesmen nasional. Kemudian kepada siswa kami juga sudah memberikan tutorial bagaimana langkah-langkah menginstal dan menjalankan exam browser. Yang pertama dan terutama adalah menonaktifkan firewall dan antivirus. Kemudian mengekstrak file RAR hasil download dalam satu folder dengan menggunakan WinRAR tadi, membuka folder hasil ekstrak, lalu menjalankan exam browser dengan cara klik kanan Run as Administrator pada file exam browser tipe aplikasi. Nah, ketika anak-anak mengklik ini menjalankan langkah keempat ini, maka akan muncul logo Tutwuri Handayani yang kemudian diikuti dengan munculnya jendela atau Windows tampilan dengan tombol Run yang tampilannya seperti ini. Dan dipastikan bahwa bagian kanan tidak ada tanda silang tapi tanda centang yang menyatakan bahwa spesifikasi komputer yang digunakan sudah memenuhi persyaratan minimal. Di sini saya ambil dari salah satu
miliknya siswa ya, komputer miliknya siswa. Nah, spesifikasinya sudah memenuhi dan waktu komputer peserta terutama dari hasil uji coba sebelumnya, kalau waktu di komputer itu berbeda dengan tanggal sekarang misalnya, maka akan tersilang merah di sini dan aplikasi ini tidak bisa dijalankan. Nah, setelah siswa mengklik tombol run ini akan masuk ke dalam menu login yang tampilannya seperti ini, di mana nanti mereka mengisi username dan password yang sudah yang nanti diberikan oleh Dinas Pendidikan dan akan kami bagikan kepada siswa sebelum pelaksanaan. Nah, untuk selanjutnya untuk keluar dari tampilan ini, siswa bisa menjalankan perintah menggunakan keyboard, menekan tombol Ctrl CB secara berurutan atau Alt F4. Demikian pemaparan dari saya untuk teknik pelaksanaan. Kemudian berikutnya akan dilanjutkan oleh Miss Indah. Terima kasih Pak Heru. Selamat pagi Bapak Ibu. Perkenalkan, nama saya Indah Mukir Setiarini akan memaparkan mengenai peraturan yang akan dilaksanakan pada saat ANBK. Saya akan share screen terlebih dulu. Untuk Bapak Ibu mungkin sudah familiar atau terbiasa dengan ujian-ujian yang diselenggarakan pada selama ini. Nah, ini kita juga sama pada umumnya, yaitu untuk online exam atau ujian secara daring, maka peraturannya seperti ini yang mungkin Bapak Ibu perlu ketahui supaya nanti kalau mendampingi putra-putrinya di rumah bisa mengingatkan putra-putrinya untuk mengikuti aturan-aturan yang berlaku. Nah, tentu saja tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Heru, untuk pelaksanaan ANBK itu sendiri, kita memerlukan koneksi yang stabil. Jadi mungkin Bapak Ibu di rumah yang mungkin merasa koneksinya tidak stabil, mungkin bisa mempersiapkan backup data dan sebagainya, supaya bisa mengikuti ANBK dari rumah. Kemudian selain itu Bapak Ibu yang perlu dipersiapkan adalah ruangan khusus. Nah, kalau ujian itu suasana yang harus diciptakan adalah suasana yang tenang dan juga nyaman, karena nanti kami di dalam pelaksanaan ANBK itu sendiri yang akan mengawas adalah dari guru sekolah lain. Jadi kita juga membawa, selain membawa nama baik dari anak sendiri, juga membawa nama baik dari sekolah. Sehingga mungkin perlu juga diingatkan bahwa atau dipersiapkan di rumah, misalnya ruangannya belum kondusif untuk ujian, mungkin pada saat nanti pelaksanaan ANBK itu sendiri dipersiapkan kamar tersendiri atau yang tenang, sehingga anak dapat juga fokus dan konsentrasi dalam melaksanakan ujian. Selain itu, Bapak Ibu yang perlu dipersiapkan selain kondisi ruangan yang kondusif, kamar yang tenang dan nyaman untuk ujian, juga diperlukan pencahayaan. Jadi ada beberapa mungkin yang perlu memperhatikan apakah pencahayaan di ruangan putra-putri Bapak Ibu sudah bagus atau belum. Jadi perlu diperhatikan juga pencahayaannya. Dan kemudian ini adalah aturan yang juga sebenarnya aturan yang berlaku secara umum, yaitu sebelum ujian kita hadir, anak-anak diharapkan sudah siap sekitar 30 menit sebelum dilaksanakan pelaksanaan ANBK itu sendiri. Jadi misalnya kalau ANBK-nya jam 8, ya berarti hadirnya harus 30 menit sebelumnya. Kemudian kamera selalu on. Juga di sini kamera selalu nyala supaya
kita juga membangun karakter dari putra-putri kita supaya jujur dan juga sungguh-sungguh dalam mengerjakan ANBK itu sendiri. Kemudian juga di sini Bapak Ibu bisa lihat contohnya anak-anak bisa terlihat jelas, kemudian seragamnya juga kelihatan gitu Bapak Ibu. Jadi walaupun mereka nanti misalnya mengetik atau menulis, tetap tampilannya tetap kelihatan dan wajah dan juga seragam itu sendiri. Nah, ini yang tidak kalah penting adalah karena ujiannya mungkin yang terutama sesi 1 nanti mungkin pagi hari, Bapak Ibu, kami himbau untuk putra-putrinya diingatkan untuk sarapan pagi, gitu. Jadi nggak kelaparan karena cukup panjang. Jadi nanti pelaksanaan ANBK itu sendiri sekitar 120 menit sehingga cukup membutuhkan waktu persiapan untuk sebelumnya, yaitu dengan makan pagi di pagi hari supaya nanti tidak mengganggu konsentrasi dalam mengerjakan pelaksanaan ANBK itu sendiri. Nah, Bapak Ibu mungkin sudah menerima surat pernyataan atau form yang dibagikan oleh homeroom atau wali kelas dari wali kelas masing-masing. Nah, di sini sedikit kami menjelaskan bahwa berdasarkan pelaksanaan ANBK yang SMP Unity, kami sudah memilih untuk melaksanakan secara online. Akan tapi berdasarkan perkembangan yang baru ini, Bapak Ibu, kita diminta untuk melaksanakannya dari sekolah. Jadi kami minta untuk Bapak Ibu yang mungkin menghadapi kendala anak saya tidak bisa datang ke sekolah, maka Bapak Ibu bisa mengisi yang surat pernyataan yang ANBK dari rumah. Tapi kalau yang mungkin bisa melaksanakan ANBK dari sekolah, maka Bapak Ibu bisa mengisi yang ANBK daring dari sekolah. Demikian Bapak Ibu pemaparan dari kami. Saya lanjutkan ke MC. Silakan Miss. Baik, terima kasih Miss Indah dan tim ANBK lainnya atas pemaparan yang telah disampaikan. Jika Bapak Ibu ingin bertanya, disimpan dulu pertanyaannya sebentar, nanti kita akan membuka sesi tanya jawab setelah sesi selanjutnya, yaitu sosialisasi mengenai pembelajaran tatap muka terbatas yang akan dibawakan oleh Mr. Anton sendiri. Kepada Mr. Anton, waktu dan tempat saya persilakan. Ya, terima kasih Miss Ines. Pak Dian, silakan di-share screen. PTMT atau pembelajaran tatap muka terbatas, Ibu Bapak, kita sudah rancang atau rencanakan di bulan Oktober ini. Dan untuk itu kita sudah mencoba melakukan kepengurusan data ke pihak-pihak yang terkait. Pak Adrian, lanjut. Nah, di sini kita sudah mengurus atau membuat proposal ke Dinas Pendidikan, di mana kita harus melalui RT, RW, kelurahan, bahkan kecamatan, terus sampai ke pengawas sekolah, semuanya kita sudah lalui, sehingga prosedur di mana kita mau melakukan PTMT itu memang legal. Memang di tempat lain sudah banyak, atau sekolah-sekolah lain sudah banyak melakukannya di bulan September, namun mereka belum tentu sudah mendapatkan izin atau tidaknya. Nah, kita mau melakukannya seluruhnya ketika semua langkah ini sudah kita lakukan, sehingga pelaksanaannya memang legal, begitu. Lanjut. Nah, jadwal awalnya kita akan sosialisasi tanggal 8 Oktober, artinya kita akan membuat surat kepada Ibu Bapak, kelas 7, 8, 9 untuk sosialisasi mengenai PTMT ini. Jadi nantinya di tanggal 8 Oktober atau mungkin bisa maju bisa mundur,
kita tetap akan mengirimkan surat juga walaupun kita sudah bertemu seperti ini. Sekaligus juga nanti kita akan memberikan semacam buku panduan untuk protokol kesehatan yang berlaku di SMP Unity yang sudah tentu berjalan sesuai dengan agenda ataupun rujukan dari dinas pendidikan tentunya yang sudah mengizinkan kita. Nah, jadwal awalnya kita juga akan melaksanakan di tanggal 15 Oktober, hari Jumat. Namun demikian Ibu Bapak, ini bukan paten, tidak perlu takut bahwa kita juga akan ini masih dalam tahap awal, masih akan uji coba Jumat tanggal 15, dilanjutkan Jumat tanggal 22 Oktober, dan selanjutnya nanti kita kalau itu dievaluasi baik, maka kita akan melakukannya di hari Senin, hari Rabu, hari Jumat. Lanjut Pak Trian. Nah, kita juga sudah menyiapkan buku panduan untuk protokol kesehatan di tempat kita. Bagaimana anak-anak nanti akan masuk, turun dari mobil, melalui jalur yang mana. Kita di sini sudah siapkan, sudah ada garis, sudah ada pintu masuknya di mana, pintu keluar di mana, di tangga ada in, ada out, di dalam kelas nanti kita batasi. Kita hanya akan melakukan PTM terbatas, namanya terbatas tidak seluruhnya, artinya jamnya juga tidak seluruhnya, siswanya juga tidak seluruhnya. Andai kata nanti dalam satu kelas yang harusnya 24 itu kita jadwalkan ternyata ada yang mendaftar 16, pasti kita split 2 juga, tidak akan lebih dari 12 anak. Kalau 12 anak, ya berarti 50% sudah cukup di dalam satu kelas, gitu. Itu kelas maksimal kita. Lanjut, Pak Trian. Oh, sudah habis. Artinya Ibu Bapak nanti kita perdalam apa yang saya sampaikan ini di dalam komunikasi kita melalui tanya jawab. Jadi Ibu Bapak, saya ulangi lagi, berkaitan dengan PTMT ini masih di dalam tahap perencanaan dan kita seluruhnya di kelas-kelas juga sudah mulai kita tata protokol kesehatan, kita siapkan hand sanitizer, di depan harus cuci tangan, siapa yang bertanggung jawab mengarahkan anak untuk cuci tangan, jamnya juga dikurangi, seperti itu kita semua di dalam tahap persiapan. Dan nanti sosialisasi tetap kita lakukan yang berikutnya. Sebenarnya ini sosialisasi kedua, karena yang pertama, waktu siswa atau tahun ajaran baru masuk, kita sudah pernah lakukan, dan ini yang kedua, dan nanti kita tetap akan melakukan yang ketiganya melalui surat, supaya kita bisa melakukan dengan baik. Namun demikian lagi, Ibu Bapak, pasti ada yang masih cemas, belum boleh, tetap tidak masalah, Ibu Bapak, karena unit SMP tetap menyelenggarakan tatap muka melalui online dan juga offline. Jadinya nanti akan disebut blended learning di tempat lain, kalau kita hybrid learning. Artinya tetap tidak masalah kalau Ibu Bapak ingin anaknya tetap di rumah belajarnya. Tapi juga kalau mau ada di sekolah, kita ikuti protokol kesehatan, sehingga tetap semuanya terjamin untuk sehat, untuk aman bagi diri sendiri, aman buat anak-anak yang lain. Demikian pemaparan dari kami. Kembali ke Miss Ines. Baik, terima kasih Pak Anton atas penjelasannya mengenai pembelajaran tatap muka terbatas yang akan segera kita laksanakan. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam sesi diskusi, tanya jawab. Untuk itu saya membuka 3 penanya pertama. Jika dari pemaparan kedua tim tadi masih ada hal yang masih kurang jelas dan ingin ditanyakan, waktu dan tempat saya persilahkan. Sudah ada pertanyaan? Ya, baik, saya bacakan pertanyaannya. Untuk pertanyaan pertama, ada pertanyaannya,
untuk proses ANBK-nya jam berapa sampai jam berapa ya, Miss? Mungkin bisa dibantu menjawab. Ya, silakan dari tim itu ada 3 sesi, silakan jadwalnya disampaikan. Miss Novi. Terima kasih Pak Anton. Jadi nanti Bapak Ibu untuk tesnya, sesi pertama, persiapan tes dari jam 7 sampai jam 7.30. Jadi anak-anak nanti siap jam 7, dari jam 7. Kemudian literasi akan ada di jam 7.30 sampai jam 9. Kemudian nanti akan ada penjelasan survei jam 9 sampai jam 9.15. Kemudian dilanjutkan anak-anak akan mengerjakan survei karakter jam 9.15 sampai jam 9.45. Dan untuk sesi keduanya nanti persiapan tes dari jam 10 sampai jam 10.30 sampai ke survei karakter jam 12.15 sampai jam 12.45. Untuk sesi ketiganya persiapan tes di jam 13 sampai 13.30 dan akan mengerjakan literasi, penjelasan survei karakter dan berakhir di jam 15.45. Seperti itu, Pak Anton. Ya, jawaban Miss Novi semoga menjawab, karena kalau Miss Novi ditanya itu jawabannya panjang. Jadi sebenarnya Ibu Bapak kira-kira 2 jam, artinya setiap sesinya itu 2 jam. Saya kira itu cukup menjawab ya. 2 jam itu ya itu 1 sesi. Kalau anak dapat sesi 1 ya sesi 1 saja, itu yang akan memakai jamnya itu sekitar 2 jam. Jadi persiapan tadi ya total 2,5 jam, begitu Ibu Bapak. Nah kalau yang ada di sekolah diharapkan sudah ada di 30 menit sebelumnya, nanti ada ruang tunggu, kita siapkan. Kalau yang ada di rumah ya sudah siap, seperti tadi disampaikan Miss Indah, sudah sarapan, kalau dapat jam pagi, kisaran 2 jam, gitu langsung. Tadi ada pertanyaan yang lain lagi, kayak lo nggak salah, Miss, coba dibaca dulu, Miss. Oke, baik. Terima kasih Pak Anton untuk membantu menjawab dan Miss Novi. Selanjutnya ada pertanyaan dari Kesia atau Zeba 8C, ini orang tuanya. Selamat pagi Miss, ANBK itu kan sama dengan UN. Jadi UN-nya dari kelas 8 ya, bukan hanya kelas 9 saja. Maaf, saya kurang paham. Mungkin bisa dibantu dari tim ANBK? Ya, saya langsung jawab dulu, nanti takut panjang banget. Jadi begini, Ibu Bapak, ANBK, Asesmen Nasional Berbasis Komputer, memang tadi seperti disampaikan oleh Miss Wijil bahwa itu menggantikan yang disebut ujian nasional. Namun demikian nanti di kelas 9 tetap ada bukan ujian nasional namanya, tetapi ujian sekolah untuk kelulusan. Nah sekarang dipindah di kelas 8, artinya ada proses ketika nanti ada hasil seperti apa, ada evaluasinya seperti apa, nanti di kelas 9 atau kelas selanjutnya di semester 2 itu ada pembenahannya Ibu Bapak. Jadi ini sebuah proses asesmen yang nanti hasilnya menjadi evaluasi buat kita semuanya di dalam pendampingan anak. Demikian memang secara langsung bisa dijawab bahwa ANBK ya menggantikan UN, hanya modelnya sendiri yang agak sedikit berbeda, tetapi secara kepanitiaan, secara proses mirip-mirip begitu. Semoga ini bisa menjawab. Ada yang lain lagi tadi kayaknya bisnis. Baik Pak. Terima kasih. Selanjutnya ada pertanyaan. Apakah pesertanya seluruh siswa kelas bintang atau yang dipilih dari Dignas? Dan apakah nama-namanya sudah ada? Ya, jadi begini Ibu Bapak, pesertanya dipilih dari dinas, betul. Tetapi kita mengkondisikan bahwa seluruh siswa akan terlibat. Apalagi nanti kita akan mengambil penilaian, artinya kita akan menggantikan sebuah penilaian di dalam sebuah proses di tempat kita dengan hasil dari ANBK ini. Karena nanti memang kita seperti di dalam EduBrain kemarin yang sudah kita lakukan ada hasil pribadi, namun juga hasil secara kolektif di dalam unit kita. Jadi
apakah sekarang sudah ada nama-namanya itu? Nah, nama-nama itu kan masih seperti ini, Bapak. Ada yang ada di sesi 1, ada di sesi 2, ada sesi 3, dan ada sesi di mana anak-anak harus bersiap-siap. Bersiap-siap itu begini, tidak masuk di sesi 1, di sesi 2, di sesi 3, namun demikian kita sudah siapkan untuk tetap melakukan tes, atau bahkan nanti ada menjadi anak pengganti karena dengan situasi tertentu, begitu. Baik, Pak. Ini masih ada beberapa pertanyaan, apakah masih... Satu lagi dulu, baru kita tutup, terus nanti kalau Ibu Bapak mau melanjutkan kegiatan bisa, tapi kalau kita masih tanya jawab, kita masih tetap buka, begitu. Satu lagi dulu. Oke, satu pertanyaan terakhir. Untuk ANBK ini materi yang digunakan dalam soal-soal itu materi pelajaran kelas berapa atau bagaimana? Ya, Ibu, Bapak, ini sebenarnya sama cemasnya dengan saya. Karena begini, Bapak. Dulu ANBK ini dirancang agak bolak-balik nih. Artinya sebenarnya mau dipakai untuk kelas 9. Waktu masih bulan Juni tahun ajaran mau masuk itu, masih disampaikan nanti akan dipakai untuk kelas 9 awal. Nah, tiba-tiba sudah berubah di kelas 8 yang akan asesmen ini. Nah, soal yang kemarin sempat muncul kalau kita analisis memang ada kelas 8 akhir, bahkan kelas 9 awal. Namun demikian, asal kita sudah mempersiapkan diri, Unity School sudah mempersiapkan diri dengan numerasi klub, literasi klub, kita cukup merasa aman daripada di tempat lain yang tidak siap sama sekali. Jadi kita sudah mempersiapkan itu. Materinya tidak apa-apa kalau nanti ada melompat ke sana, melompat ke sini, kita berharap sudah disiapkan oleh tim kita. Begitu. Baik, Pak Anton. Terima kasih atas jawaban beberapa pertanyaannya. Untuk itu, masih ada beberapa pertanyaan yang belum sempat kami jawab. Nanti akan kami jawab di sesi kedua setelah doa penutup. Jadi untuk Bapak Ibu sekalian yang mungkin ada kepentingan atau kegiatan lainnya boleh melanjutkan, dan yang masih ingin bertanya atau mendengarkan jawaban dari beberapa pertanyaan ini juga boleh, sangat boleh untuk masih tinggal di sini bersama-sama untuk kita mendengarkan. Untuk itu, untuk menutup kegiatan kita pada hari ini, mari kita tutup dengan doa kepada Mr. Nasirwan. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, saya akan memimpin doa dengan cara Islam. Bapak Ibu yang beragama lain dapat Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Rob, mudahkanlah proses ANBK bagi siswa-siswi kami. Berikanlah kelancaran dalam proses ANBK ini. Berikanlah konsentrasi yang tinggi kepada siswa-siswi kami. Dan berikanlah kesehatan bagi seluruh siswa-siswi, orang tua murid, dan Bapak Ibu guna atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Mr. Nasirwan yang sudah memimpin kita pada doa penutup pada siang hari ini. Saya mewakili rekan-rekan guru dan unit SMP mengucapkan terima kasih telah bersama-sama meluangkan waktunya dalam sosialisasi kita pada pagi hari ini. Untuk Bapak Ibu yang masih ingin mendengarkan jawaban dan ingin bertanya, kami akan menyediakan waktu kurang lebih 15 menit untuk tanya jawab. Tetapi jika ingin meninggalkan ruangan Zoom juga dipersilahkan. Ya, Miss Ines, di situ ada yang mengatakan kita lebih baik tanya jawab terus. Ya, kita masih akan menjawab Ibu Bapak, jadi tidak apa-apa. Tadi ditutup hanya untuk bagi orang tua yang memang sudah mau meninggalkan ruang Zoom, silakan. Tapi yang masih bertanya, kita masih memberikan kesempatan. Tadi ada pertanyaan, tanggal berapa pelaksanaan ANBK? Tanggalnya adalah tanggal 6 dan 7 untuk sekolah kita. Memang sekolah lain ada yang mengambil di tanggal 4 dan 5, tetapi kita mendapat jadwal di tanggal 6 dan 7. Dan guru juga akan diberikan asesmen juga sama. Jadi nanti seluruh guru yang ada di unit SMP akan melakukan asesmen nasional yang disebut survei lingkungan. Begitu.
Baik, untuk pertanyaan yang masih, terima kasih Pak Anton, untuk pertanyaan yang masih belum dijawab akan saya bacakan. Ya. Yang pertama, ANBK ini asesmen terhadap kualitas personal siswa atau kualitas sekolah? Mungkin bisa bantu jawab oleh tim ANBK. Ya, baik. Terima kasih Miss Ines. Baik Bapak Ibu, untuk siapa? Jadi sebenarnya UN digantikan AN itu karena UN itu dinilai kurang holistik seperti itu ya. Jadi asesmen nasional ini sekarang digalakkan untuk menilai dari semuanya secara holistik, bagi dari siswa, dari sistem pendidikannya, baik dari sekolahnya, kemudian lingkungan geografisnya. Jadi seperti yang tadi sudah diutarakan bahwa nanti dari segi anak itu nanti akan ada 4 kategori. Jadi siswa pun ada kategorinya, 4 itu tadi, seperti itu. Dan juga kualitas dari pendidikan, sekolah itu juga dinilai, yaitu tujuannya sebagai potret layanan, supaya nantinya menjadi cermin untuk refleksi mempercepat perbaikan mutu pendidikan Indonesia. Seperti itu. Jadi menyeluruh, seperti itu. Terima kasih Miss Ines. Baik, terima kasih Miss Novi, semoga jawabannya menjawab. Selanjutnya, mengenai PTMT, apakah ada syarat lain untuk PTM selain sudah divaksin? Saya dengar dari live Ketua IDAI harus ada surat dokter yang menyatakan kalau anak tersebut layak PTM. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ini ditanyakan tentang PTMT ya, terbatas. Jadi tadi saya sampaikan selain syarat tadi ya bukan dari dokter seperti itu. Itu kalau sudah pernah sakit itu memang ada surat dari dokter yang menyatakan sudah sembuh. Tapi kalau yang lainnya selain vaksin, kita anjurkan sudah divaksin ya kalau SMP karena sudah di umur 12+. Nah, selain itu juga surat pernyataan dari orang tua yang memang mengizinkan. Maka dari itu kami memahami situasi di mana ada yang masih menginginkan di rumah karena belum boleh, ada yang sudah boleh, maka dari itu surat dari orang tua. Jadi surat menyatakan bahwa sudah boleh. Kalau sudah boleh, terus bagaimana? Sekolah akan menghitung. Dihitunglah kok ini dari 24 siswa dalam kelasnya ada 20, ya kita bagi 2 karena tidak boleh lebih dari 50% kapasitas di dalam kelas kita. Dan jaraknya harus sekitar 1,5 meter untuk tiap tempat duduknya. Demikian. Jadi kita mengikuti protokol kesehatan yang ada di Dinas Pendidikan, seperti itu. Baik, terima kasih Pak Anton. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya, untuk ANBK yang diselenggarakan di sekolah kan sampai sore. Pertanyaan saya, bisakah membawa bekal dari rumah atau gimana ya? Terima kasih. Jawabannya begini, Bu Bapak. Karena yang sore itu berawal dari sore. Artinya kan tadi ada 3 sesi ya Ibu Bapak, dan setiap sesi itu kisarannya 2 jam. Artinya kalau yang dapat sesi 3 memang sore, tetapi itu berangkatnya siang. Jadi mungkin sudah makan siang dulu. Kalau tadi anjurannya Miss Indah tadi kan kalau pagi ya makan pagi dulu, karena itu hitungannya yang jam pertama atau sesi 1. Kalau dapat sesi 3 berarti diandaikan sudah makan siang dulu supaya bisa mengikuti sesi ketiga. Itu jadi kisaran 2 jam saya kira tidak perlu makan di sekolah, malah berbahaya ya dalam kondisi seperti ini. Kita tidak memungkinkan ruangannya karena dia harus membuka masker dan segala macam. Jadi kalau dapat sesi siang lebih baik sudah makan, kalau dapat sesi tengah sudah ada snacknya. Jadi ketika turun dari mobil tinggal sekitar 2,5 jam dari pelaksanaan, begitu. Baik, terima kasih Mr. Anton. Pertanyaan selanjutnya, selamat pagi Mr. dan Miss, mau bertanya, kalau PTM misalkan anak masuknya di mix, bisakah misal besok masuk, kemudian besoknya online, besoknya masuk, dan selanjutnya, jadi selang-seling seperti itu? Oh ya, jadi itu memang di dalam skenario kita, artinya tidak terus-terusan masuk. Jadi memang kita kan tadi di awal bahkan hanya hari Jumat saja dulu.
kita evaluasi. Loh, ini kok ternyata nggak tertib di jalan masuknya, jadi kita evaluasi. Setelah tertib, tiap hari Jumatnya ganti, nanti kita mempunyai diganti hari Senin, Rabu, dan Jumat. Nah, bagaimana dengan anak yang ingin di-mix secara pribadi, saya habis itu saya nggak masuk lagi di Jumat, ya bisa saja, tetap boleh demikian, dalam artian yang penting kan ada surat persetujuan dulu ketika mau masuk kan. Nah, kalau nanti tidak mau masuk, mau belajar dari rumah, ya tinggal diinfo saja, begitu. Supaya kita cukup fleksibel, kita nggak terlalu ribet, yang penting ada surat di awal bahwa mengizinkan masuk, maka bisa mix masuk dan tidak. Tetapi kalau yang suratnya menyatakan tidak boleh masuk, ya kita tidak bisa mix. Artinya dia tetap akan ada di rumah. Demikian. Baik, terima kasih Mr. Anton. Pertanyaan selanjutnya, hasil dari ANBK ini akan dilaporkan seperti apa? Mungkin dari tim ANBK bisa membantu. Ya. Saya jawab dulu sebelum Ms. Novi. Jadi ada dua, sebenarnya kalau kita kemarin men-share hasil dari Edu, itu mewakili menjawab ini. Artinya memang ada hasil secara pribadi yang ada catatannya. Jadi si anak itu ada catatannya juga tersendiri, nanti akan dilaporkan ke sekolah. Namun juga ada jawaban atau laporan untuk secara menyeluruh sekolah ini termasuk kategori seperti apa. Demikian. Silakan ditambahkan, Ms. Novi. Terima kasih Pak Anton. Jadi untuk hasil untuk siswa itu ada 4 kategori Bapak Ibu. Jadi ada mahir, ada cakap, ada dasar, ada perlu intervensi khusus seperti itu. Jadi dari soal kan ada 3 stage. Jadi kalau dia berhasil ketiga-tiganya maka kategori mahir. Kalau dia berhasil di 2 sesi, gagalnya 1 maka cakap. Ketika dia berhasilnya 1, maka kategori dasar, dan jika belum berhasil di ketiga stage, itu nanti perlu intervensi khusus. Seperti itu. Terima kasih Pak Anton dan Miss Ines. Ya, dari jawabannya Miss Novi, artinya ada laporan lebih ke arah ke individu juga. Jadi nanti si A itu kategorinya apa? Perlu intervensi kah? Atau dia sudah cakap? Seperti itu ya. Baik, terima kasih jawabannya Mr. Anton dan Ms. Novi. Pertanyaan selanjutnya, mohon penjelasan Bapak atau Ibu atas beberapa hal berikut. Yang pertama, bagaimana komitmen terhadap kualitas pembelajaran yang diberikan bagi siswa yang tetap melakukan pembelajaran secara daring dalam proses hybrid learning ini? Yang kedua, bagaimana siswa yang dipilih untuk mengikuti ANBK dapat mempresentasikan proses dan evaluasi melalui ANBK ini? Bagaimana dengan siswa-siswa yang tidak terpilih? Sebagaimana kita ketahui, UN merupakan asesmen bagi seluruh siswa. Terima kasih tanggapan yang diberikan. Ya, di sini itu campur-campur ya kan. Jadi ya, nanti yang jawab dari Miss Novi dulu itu. Baik. Jangan dibuat siksa nanti Miss Novinya mau menjawabnya itu. Gimana tadi? Ya, saya menjawab yang pertama itu bagaimana komitmen terhadap kualitas pembelajaran yang diberikan bagi siswa yang tetap melakukan pelajaran secara daring. Jadi Bapak Ibu, nanti pembelajaran yang ada itu kita sudah siapkan bahwa pembelajaran itu bisa diakses dari rumah dan dari sekolah, seperti itu. Jadi yang di rumah bisa lihat yang di sekolah pun bisa lihat juga di rumah. Jadi kita sudah setting dan kita sudah sudah siapkan bahwa anak tidak akan kurang untuk pembelajarannya. Jadi tidak mengubah kualitas yang selama ini kita berikan untuk anak-anak di pembelajaran. Seperti itu. Sebentar saya tambahkan lagi, terkait yang hybrid learning ini kita tidak mengurangi kualitas, artinya memang kita sudah memberikan pembelajaran ke guru 2 kali pelatihan terkait hybrid learning. Artinya yang ada di sekolah bisa melihat langsung gurunya mengajar di depan,
bahkan nanti menulis seperti apa, itu seperti biasa. Yang ada di rumah pun tetap bisa mengikutinya, karena anak juga tetap bisa melihat gurunya. Dan untuk materi ini sebenarnya kita mempunyai kurikulum masa pandemi yang disebut kurikulum situasi khusus. Nah, sebenarnya kalau di Dinas Pendidikan itu kita membagi dua, yaitu ada KD esensial dan yang satunya lagi apa namanya, KD penunjang ya. Jadi yang esensial itu yang wajib diberikan. Itu kalau di sekolah lain. Nah, di tempat kita, Ibu Bapak, kita mengurangi atau mereduksi jamnya saja. Tetapi pelaksanaannya kita malah semua kita anggap esensial. Artinya dibandingkan di tempat lain kita materinya tetap berjalan, jamnya masih tetap berjalan. Begitu Ibu Bapak. Menjawab dari pertanyaan yang pertama. Yang kedua tadi apa, Miss Ines? Yang kedua, bagaimana siswa yang dipilih untuk mengikuti ANBK dapat merepresentasikan proses dan evaluasi melalui ANBK ini? Bagaimana dengan siswa-siswa yang... Stop dulu, satu dulu. Ya, jadi supaya enggak siksa. Jadi tadi sudah saya bilang satu-satu. Jadi yang berkait dengan pilihan itu kita nggak bisa milih, Ibu Bapak. Artinya, aduh kalau saya sukanya si Indah saja yang tak suruh asesmen gitu. Tetapi itu tidak memungkinkan karena secara dapodik dinas memilih secara random. Nah, itulah yang kita lakukan pembekalan ke seluruh siswa. Artinya kita tidak memandang siapa anak itu, seluruh anak kita berikan tambahan. Jadi kita berharap bahwa anak yang terpilih itu ya semua kita nggak melihat siapanya harus bisa mempresentasikan Unity School. Itu yang pertama. Yang kedua, yang tidak pun kita kemarin tetap berikan. Artinya ketika hanya dipilih sekian anak, yang lain tetap kita berikan soal-soal juga. Artinya boleh menjawab dengan caranya sendiri, dengan begitu kita seluruhnya, dalam tanda kutip seluruhnya kita libatkan. Jadi kasihan kalau hanya anak-anak tertentu. Jadi seluruhnya di Unity ini kita libatkan di dalam asesmen ini. Walaupun nanti hasilnya masuk ke internal Unity, yang satunya lagi yang utama masuk ke dinas, demikian. Satu lagi. Baik Pak, tadi jawabannya sudah menjawab pertanyaan selanjutnya, karena bagaimana dengan siswa yang tidak terpilih, karena tadi sudah dijelaskan bahwa akan ada soal. Baik, selanjutnya pertanyaan selanjutnya yaitu, selamat pagi, ingin bertanya, untuk waktu pelaksanaan PTMT dari jam berapa hingga jam berapa? Apakah kami, para orang tua, mendapatkan SOP terkait PTMT tersebut? Ya, jadi yang pertama saya jawab karena kita masih simulasi pakai hari Jumat. Hari Jumat itu sudah jadwalnya simulasi sebenarnya. Sudah jadwal kita PTMT, karena dulu di awal itu dinas hanya boleh atau mengizinkan hanya 2 jam. Itulah mengapa di hari Jumat jadwal kita itu 2 jam. Itu sudah menyikapi untuk PTMT. Jadi nanti di awalnya kita memakai PTMT jadwal yang tidak dirubah. Artinya tetap memakai jadwal hari Jumat. Ada di sekolah berapa jam? Kalau tidak salah itu 2 jam. Jam 8, 9, 10 ya. Sampai 10 itu hari Jumat. Demikian. Tapi kalau nanti yang berikutnya masih kita evaluasi dan baik, kita akan memakai rentang waktu yang diberikan oleh dinas, yaitu jam 7 sampai jam 12. Bagaimana menyikapi itu? Ya berarti nanti kita setting jamnya secara berbeda. Artinya kita tidak akan memakai sampai jam 1, sampai jam 2, tidak. Karena kita akan memberikan sesuai dengan yang dianjurkan dinas, hanya boleh di rentang jam 7 sampai jam 12 itu, dan kita setting jamnya. Itu pun kita mempertimbangkan bahwa ada anak yang belajar dari rumah, ada yang belajar di sekolah. Kita bayangkan awalnya, kalau ada yang sampai jam 2, bagaimana yang di rumah, yang di sekolah mau pulang dulu terus belajar lagi, kan jadi nggak pas. Jadi itulah kenapa kita mengikuti rentang
7 sampai 12. Begitu. Baik, terima kasih Mr. Anton. Pertanyaan selanjutnya, hasil dari ANBK ini pengaruh nilai itu kemana? Hasil ke sekolah atau ke siswa? Ms. Novi menjawab ke saya. Baik, Sir. Oke, pengaruh nilainya kemana? Sebenarnya dari dasar digantinya UN ke AN itu adalah sebagai perbaikan mutu pembelajaran dan hasil pembelajaran dari peserta didik. Jadi kenapa 9 kok diganti ke 8? Kalau 9 hasilnya jelek, itu sudah langsung pergi ke sekolah lain, Bapak Ibu. Jadi makanya diganti ke kelas 8. Supaya apa? Supaya ketika nanti dites, kemudian tadi ada 4 kategori, nah itu dari siswa nanti ada perbaikan seperti itu. Ada perbaikan sehingga nanti ketika ada waktu untuk perbaikan, sehingga ketika lulus diharapkan bahwa hasil belajar pengetahuan dari anak itu sudah cukup untuk ke SMA dan juga ke sekolah sebagai pembelajarannya. Jadi PR untuk dua-duanya. Jadi kenapa ini ANBK ini menjadi penting? Karena sebenarnya hasilnya itu nanti sebagai catatan untuk dinas, sebagai binaan. Jadi ada ekornya. Kalau UN hasil udah, tetapi kalau ANBK maka nanti ada pembinaan dari dinas seperti itu. Silakan Pak Anton. Ya, jadi jawabannya tadi sudah cukup menjawab menurut saya. Tapi ada tambahan bahwa ya hasil anak itu sendiri juga malah diuntungkan ketika dia ikut asesmen, ya, karena kan kita bisa langsung melihat bahwa si anak ini ternyata loh, kita duga anaknya harusnya sudah masuk dalam kategori yang tinggi, tetapi kan masih perlu pendampingan. Nah, itu kita bisa langsung melihat. Nah, tetapi untuk yang tidak terkait dengan itu, ya kita melihat secara globalnya bahwa di SMP unit itu masih kategori menengah misalnya. Nah, itu berarti kita perlu pendampingan dari mana, perubahan dari sisi yang mana saja, apakah literasinya ataukah numerasinya, seperti itu. Baik, terima kasih Pak Anton dan Ms. Novi. Pertanyaan selanjutnya, selamat siang Bapak Ibu, saya mendapatkan keluhan dari anak saya. Untuk tryout yang lalu katanya ada bagian yang tidak ada soalnya, tetapi hanya ada jawaban. Pilihan gandanya setuju, tidak setuju, sangat tidak setuju. Itu salah di mananya ya? Terima kasih, maaf hanya menyampaikan keluhan anak saya. Ya, saya kira Ms. Novi dulu ya, Novi dulu yang teknis. Ya, baik Bapak Ibu. Jadi anak-anak ini kemarin ada yang namanya tryout. Jadi Unity memfasilitasi anak-anak untuk tryout bersama EduBrand. Itu di tanggal 7 sampai 8 September, Bapak Ibu. Nah, kemudian tanggal 15 sampai 16 September itu anak-anak ada simulasi dari dinas. Seperti itu. Jadi yang ada soal yang tidak ada itu adalah simulasi yang dari dinas. Jadi sebenarnya memang simulasi itu kemarin untuk mencek teknisnya, dari teknis walaupun memang disayangkan, tetapi yaitu untuk cek exam browser dan lain-lainnya untuk teknisnya. Silakan ditambahkan Pak Anton. Ya, betul. Jadi memang yang ada jawabannya atau posisi jawabnya ada, tetapi soalnya nggak ada, itu ada di yang kita sebut sebenarnya, atau dinas sebut gladi bersih sebenarnya, atau sosialisasi ANBK oleh dinas. Memang dinas itu agak memberikan soal beneran dan juga ada yang enggak. Misalnya soal berkait dengan survei lingkungan ya, kalau nggak salah yang kosong itu tinggal jawab itu, karena barangkali kesulitan di dalam membuat soal atau bagaimana supaya itu nggak bocor, jadi tidak diberikan. Kalau soal yang berkaitan dengan numerasi kan banyak variasinya ya, jadi bisa disiksa buat soalnya seperti apa. Nah, oleh dinas atau waktu itu saat gladi bersih tidak diberikan soalnya. Lebih tepatnya memang dinas seolah mengecek
sudah siap nggak sih semi online ini, atau sudah siapkah online ini di fasilitas anak-anak yang mau mengikutinya, begitu. Jadi tadi exam browsernya sudah belum, kalau menjawab gini sudah belum, proktornya siap belum kalau ada masalah, misalnya seperti itu. Kalau tiba-tiba logout sendiri, bagaimana sih ini? Nah, lebih ke arah seperti itu. Tapi itu bukan soal dari kita, Ibu Bapak, itu lebih ke sosialisasi atau gladi bersih yang dilakukan oleh dinas. Gitu. Saya tambahkan, itu terjadi di semua sekolah, bukan di kita. Karena itu dari Dinas Kota Bekasi atau dari pusat malahan. Gitu. Oke. Baik, terima kasih Pak Anton dan Miss Novi atas tanggapannya. Pertanyaan yang di kolom chat sudah habis, tapi tadi saya membaca di atas ada yang ingin bertanya langsung. Kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya langsung, waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, sambil menunggu yang mau ingin bertanya langsung, ada pertanyaan baru masuk. Pertanyaannya seperti ini. Yang Miss, untuk PTMT-nya itu dibagi 2, ganjil dan genap, atau dibagi 2 sesuai absen ya Miss? Terima kasih. Ya, ini PTMT lah, ini saya langsung. Jadi PTMT itu tidak dibagi 2 dulu. Yang jelas kita survei dulu, artinya kita nanti saat sosialisasi kita berikan surat. Terus ketika kita surat itu masuk, kita hitung di kelas putra putri ibu bapak itu ada berapa. Kalau ada misalnya hanya 10, maka itu masuk dalam kuota. Jadi artinya ya sudah, kita berjalan, oh Jumat ini masuk, Jumat besok masih masuk lagi gitu loh. Tetapi ketika terjadi, waduh, dari 24 20 yang setuju, ya kita harus hitung. Ini kita grup 1, grup 2 begitu. Karena kan kelas tidak boleh lebih dari 50% dari yang kapasitas, artinya hanya 12. Jadi kalau ada 20 ya kita buat 10-10, seperti itu. Nah, nanti prosesnya apakah ganjil genap? Kita belum tentu ganjil genap juga, karena takutnya yang ternyata milih banyak masuk ganjil semua. Jadi kita nggak lihat dari ganjil genapnya, tetapi kita nanti hitung dulu. Gitu. Kita hitung dulu, baru kita bagi 2 seandainya banyak begitu. Baik, terima kasih Pak Anton. Untuk Ibu Ardina Safitri tadi yang ingin bertanya langsung, waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, sudah dengar suara saya? Ya, sudah mendengar. Selamat pagi Bapak dan Guru Unity School yang saya hormati dan saya sayangi. Sebenarnya ini juga keluhan, sebetulnya bukan keluhan sih, khususnya saya pribadi ingin atau ada harapan besar sekali bahwa sesekali anak kami itu bisa menikmati sekolah yang alhamdulillah sudah ada wacana untuk PTMT tersebut, meskipun masih dalam keadaan terbatas dan harus bergantian karena situasi masih keadaan pandemi seperti ini. Sebetulnya saya bertanya itu tadi, namun dengan mengikuti pertanyaan-pertanyaan yang berjalan seiring waktu tadi, sudah banyak yang terjawab dari situ. Sudah banyak yang terjawab, jadi untuk sementara ini saya tidak begitu banyak lagi yang akan saya sampaikan sambil berjalan, sambil kita menunggu bahwa ada kesanggupan atau kesediaan orang tua murid untuk mengizinkan anak tersebut boleh PTMT atau tidak. Sehingga berdasarkan jumlah nanti yang diizinkan berapa, yang tidak diizinkan berapa, pihak sekolah bisa mengatur supaya paling tidak yang diizinkan itu bisa mempunyai kesempatan untuk menikmati keadaan sekolah. Jangan sampai saya sedih juga berharap, aduh kita mendaftarkan sekolah ke Unity, masa sampai akhir sekolah anak itu tidak merasakan bagaimana duduk di bangku sekolah, bagaimana menikmati lab, bagaimana menikmati suasana sekolah, berolahraga di sekolah, bergabung sama teman-temannya. Itu kan sedih banget gitu loh. Jadi mudah-mudahan nanti dengan adanya angket yang tadi sudah kita suruh isi semua bagi para orang tua, bisa terdata di sana izinnya orang tua, berapa persen murid yang bisa izin, berapa persen yang boleh tidak izin, atau bahkan mungkin bisa mendapatkan izin semua. Silakan nanti kami pasrah kepada Unity School untuk mengatur agar
nanti bisa sesuai dengan prokes yang berlaku. Mungkin jamnya diatur, pergantian waktunya diatur, sehingga kapan kita online, kapan kita bisa offline, monggo silakan. Kami atur, saya yakin Unity pasti akan memberikan yang terbaik untuk anak-anak kami. Karena kelamaan di rumah, aduh, apalagi anak saya laki, Bapak, aduh susah. Jadi ini saya harus ngerem-ngerem untuk main game, saya harus ngerem-ngerem mereka selalu melihat HP, kan sulit. Jadi ini kesulitan kami orang tua murid, apalagi anak laki yang lagi masa-masanya keingin tahuannya itu besar sekali, mau keras untuk nyetop sama sekali, malah dia ngambek, malah nggak mau sekolah sama sekali, repot saya. Jadi antara tarik ulur. Nah, mudah-mudahan dengan kebijaksanaan baru seperti ini sudah mulai ada PTMT. Mudah-mudahan ada semangat baru bagi mereka, ingin melihat sekolahnya, ingin bertemu benar dengan kawannya, nggak dalam bayangan dan dalam laptop saja. Begitu Bapak, mudah-mudahan tetap semangat untuk semua kru guru Bapak Anton yang begitu sangat luar biasa motivasinya untuk kami semua. Terima kasih. Terima kasih Bu Ardina Savitri. Tadi bukan sebuah pertanyaan, tetapi sebuah penguatan ya. Artinya SMP Unity siap untuk menjembatani PTMT, mau yang ada di rumah, ada di sekolah, kita mencoba siap. Artinya guru-guru jangan sampai gagap juga. Kita sudah latih 2 kali kok Ibu Bapak. Jadi kita memang menyiapkan untuk bisa memfasilitasi pembelajaran dengan baik, mau yang masih tetap ada yang di rumah, atau yang sudah pengen di sekolah seperti putranya Ibu Ardina tadi yang anak cowok, ya kita juga fasilitasi, namun demikian tetap harus ada protokol kesehatan. Nah, itu juga yang kita sambil persiapkan terus ini, walaupun kita memikirkan ANBK, tapi juga PTMT tetap kita pertimbangkan terus. Terima kasih Bu Ardina. Baik, terima kasih kepada Ibu Ardina dan Mr. Anton. Jika Bapak Ibu sekalian masih ada yang mau ditanyakan, boleh waktu dan tempat saya persilahkan. Selamat pagi Bapak Ibu, saya Mama dari Angela di kelas 8C. Saya sebenarnya tadi sudah bertanya melalui chat room, tetapi apakah masih diberi kesempatan lagi untuk bertanya langsung karena masih ada pertanyaan? Ya, silakan. Saya telah melengkapi kuesioner yang diberikan, dan pilihan kami saat ini memang belum bisa mengizinkan untuk mengikuti PTMT dengan beberapa hal, termasuk salah satunya adalah orang tuanya Angela memiliki comorbid juga, belum divaksin. Jadi kita masih jaga gitu ya. Nah, tapi Bapak Ibu mohon penjelasannya, sekiranya seiring berjalannya waktu, apakah masih bisa diberi kesempatan, misalnya anaknya ternyata ini banyak nih teman-temannya yang ikut PTMT, nah dia tertarik dan dia mau ikut dan situasi kondisi di rumah juga sudah siap, apakah itu bisa direvisi atau kuesioner itu seberapa lama, apakah per termin atau per semester atau bagaimana, atau misalnya per bulan gitu ya, kayak adik-adiknya Angela ini di SD itu dievaluasinya tiap bulan, jadi kalau bulan ini mau ikut PTMT, bulan depan boleh kuesioner lagi, survei lagi. Itu saja Pak Anton. Terima kasih. Ibu Susan. Begini, jadi kita terbuka saja. Ketika kita nanti sudah disurvei, sudah memasukkan, terus nanti memasukkan surat lagi yang berbeda, ya boleh saja. Atau sebaliknya, ketika sudah mengizinkan, terus berikutnya kok aduh anak saya nanti terus nggak pulang-pulang, ketika mau dijemput bilang nggak mau, masih mau main, terus berubah pikiran, dirubah yang sebaliknya juga boleh Ibu Bapak. Jadi yang terpenting itu kan ada komunikasi di kita ya, jadi kita punya homeroom, komunikasi saja, terus ada suratnya karena kita bekerja atau berjalan, karena dalam situasi khusus seperti ini ya kita memang harus memakai data yang sungguh-sungguh atau surat yang benar-benar. Nah, untuk itu jelas bahwa kami terbuka untuk Ibu tadi, kalau memang ada perubahan pikiran, enggak, itu pasti nggak hanya satu pada putri Ibu, tetapi pada yang lain pun nanti akan mengalami hal yang sama. Jadi tidak masalah, kami terbuka, jadi nanti langsung masuk saja, misalnya sudah baru pertemuan satu, terus tiba-tiba kok kepingin dimasukkan saja, nanti kita pertimbangkan di pertemuan berikutnya. Kalau misalnya, oh ini
maaf nih, ini sudah 12, kalau anaknya masuk, mohon maaf ini masuk di bulan berikutnya, kan kita bisa tinggal komunikasi seperti itu. Begitu. Ya, terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih untuk pertanyaannya dari Bu Susan dan tanggapan dari Mr. Anton. Mungkin Bapak Ibu sekalian masih ada yang ingin ditanyakan? Oke, ini ada pertanyaan di kolom chat, saya bacakan terlebih dahulu. Selamat siang, apakah siswa akan mendapatkan sertifikat setelah mengikuti, mungkin yang dimaksudkan ANBK, tapi salah ketik PNBK, beserta hasilnya dari sekolah atau Dinas? Terima kasih. Miss Tobi? Nanti kita ikuti perkembangannya, Pak. Oke, jadi sejauh ini kita belum mendapatkan informasi apakah bentuknya sertifikat atau seperti apa, tetapi yang jelas akan ada laporan baik secara individu maupun sekolah. Nah, individu itu ya nanti dalam bentuk kalau dinilai itu kayak semacam ledger dulu, kalau seperti itu. Kalau di EduBrand kemarin kan per individu bisa ada sertifikatnya ya. Nah, barangkali nanti apakah Miss Novi itu sudah di-share kan ya bentuk laporan yang ada dari EduBrand itu. Nah, itu juga ada laporan individu, ada laporan untuk sekolah juga begitu. Ya, dari EduBrand itu Bapak Ibu, anak-anak sudah punya username dan passwordnya, jadi anak-anak bisa buka website dari EduBrand dan di situ ada sertifikat dari anak-anak. Begitupun hasil dari analisisnya juga ada dari individunya maupun dari globalnya. Hanya yang untuk ANBK memang kita tidak bisa menjanjikan, artinya belum ada informasi nanti bentuknya seperti apa, begitu Ibu Bapak. Baik, terima kasih atas tanggapannya. Mungkin masih ada yang ingin ditanyakan lagi? Baik. Satu lagi ya, saya atau nanti satu lagi terus habis itu ditemani yang lain karena saya ada panggilan meeting yang lain. Ya. Dan jika ada, saya persilahkan. Saya kira cukup Miss Ines, barangkali nanti kalau ada pertanyaan dari Ibu Bapak bisa melalui homeroom atau ke kurikulum atau nanti bisa ditanyakan ke saya, kita jawab melalui homeroom juga. Begitu, terima kasih Ibu Bapak sudah hadir di dalam sosialisasi ANBK dan PTMT ini. Semoga ini bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan Ibu Bapak terkait rencana-rencana atau agenda-agenda kita. Terima kasih. Salam sehat semuanya. Mengingatkan lagi Bapak dan Ibu untuk mengisi daftar hadir yang tadi sudah di-share sama Mr. Adrian bagi yang belum mengisi. Terima kasih.